Ya, selamat pagi semuanya, Sobat Tambang Trisakti. Hari ini kita live streaming mengenai kegiatan mahasiswa kita, mahasiswa semester 2 ya, tingkat 1. Kita sekarang berada di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya ada di lokasi pembibitan nasional ya, Persemaian Rumpin, untuk melakukan kegiatan praktek lapangan. Oke, ini adalah situasi ya, di mana para mahasiswa semester 2 kita ajak lapangan untuk melakukan praktek lapangan. Di semester 2 ini praktek lapangan ini akan mahasiswa akan diberikan pengenalan mengenai batuan ya, di mana batuan itu adalah barang atau objek yang kita gali khususnya di tambang. Jadi memang harus kita kenali lebih dalam, lebih detail di praktek lapangan ini. Di sini mahasiswa melakukan kegiatan pengukuran ya, pengukuran karakteristik batuan baik dari bidang-bidang lemahnya, retakan-retakan ya, patahan-patahan, dan juga mendeskripsi batuan ini jenis apa, bentuknya seperti apa ya, komposisi mineral seperti apa. Jadi posisi kita ada di Persemaian Rumpin, ini lokasinya ya. Jadi memang batuan ini tersingkap akibat adanya pembangunan pembibitan sini, sehingga dia tersingkap. Lalu muncullah atau terlihat singkapan batuan. Di sini adalah batuan beku ya, batuan beku, batuan yang keras, dan tapi sudah terjadi pelapukan. Nah, ini adalah proses pengambilan data struktur atau data bidang lemah, retakan atau kekar oleh mahasiswa semester 2. Coba. Pak, ini ukurnya gini kan Pak, streknya? Ya, isnya tempel. Oke. Mata lembunya ditengahkan. Pakai is. Ya. Lokasi kita ada di 3 lokasi nanti. Jadi di sini adalah lokasi pertama, lalu besok ada lokasi kedua. Jadi tetap ikuti ya lokasi kedua di esok hari. Nanti di siang hari juga ada live streaming kembali di jam 1:30 siang, yaitu kita akan ada kunjungan batuan juga di bukit, namanya Bukit Nyungcung ya, masih di daerah Rumpin, Jawa Barat. Pakai kompas sama papan jalannya. Papan jalan bitnya udah mana? Bitnya terus dikasih garis miring. Iya, habis itu garis miring. Tadi kan Oh, lu mau dipisah ya? Udah enggak apa-apa. Sekali lagi ini adalah batuan beku ya, batuan beku yang ada di salah satu lokasi Persemaian Rumpin atau disebut juga pembibitan ya, di mana lokasi ini benih-benih itu dikembangkan, benih-benih tanaman, dan adanya singkapan batuan ini diakibatkan adanya pembangunan, jadi bisa terlihat ya. Nah, di sini sangat bagus untuk menjadi bahan pembelajaran karena terlihat batuan yang segar ya, ada yang segar, ada yang lapuk, dan bisa kita identifikasikan baik dari strukturnya, yaitu rekahan, patahan ya. Kalau kalian lihat di sini ada patahan-patahan ya. Nah, ini patahan-patahan seperti ini ya. Ini juga patahan-patahan. Jadi kita mahasiswa akan mencoba mengukur data-data patahan tersebut dari kemiringannya,
dan jumlahnya. Kenapa? Belum kan? Yang mana? Belum. Itu berarti strawberry mana? Isi ya. Sedang mengukur patahan. Oh maaf, kekar maksudnya di sini. Jadi kegiatan ini kita laksanakan selama 1 minggu ya di Rumpin. Kita menginap di Balai Diklat bersama-sama di mes tersebut selama 1 minggu, di mana tiap harinya akan ada kegiatan lapangan. Di hari pertama ini ya, hari kedua, hari pertama itu kemarin kita melakukan pengenalan alat. Nah, hari kedua ini dimana kita mulai mempraktikkan pengukuran di batuan langsung ya. Kalau kalian lihat situ ada rekahan, di sini disebut rekahan adalah bidang-bidang lemah ini ya. Dia retak seperti retakan ya. Dan yang kita ukur baik dari kemiringannya ya, kemenerusannya, panjangnya dan lain-lain. Dan juga selain itu kita melihat juga komposisi ataupun material atau mineral pembentuk dari batuan ini ya. Ini adalah batuan beku, jadi dia membeku akibat lava ya, magma bawah bumi ini dia naik ke atas bumi. Lalu setelah naik dia sudah berada di dekat permukaan atau dangkal ya, dalam artian dekat dengan permukaan, akhirnya dia membeku dan akhirnya membuat suatu formasi batuan. Jadi ini awalnya adalah lava ya, atau magma yang ada di dalam perut bumi. Dia naik akibat ada gempa ataupun ke proses tektonik, sehingga dia menerobos ke atas menuju ke permukaan, dan karena suhu dan temperatur dia membeku dan membentuk suatu batuan. Nah, ini adalah kondisi di mana terjadi perbedaan ya. Batuan yang lapuk di bagian sini ya, terlihat batuan lapuk akibat adanya pengaruh cuaca ya, temperatur, hujan dan lain-lain. Jadi dari batuan yang harusnya fresh seperti ini ya, warna abu-abu, dia terjadi pelapukan ya, sehingga berbentuk seperti coklat-coklat ini ya, atau merah marun lah ya, seperti itu. Itu akibat adanya proses eksternal, yaitu cuaca ya, temperatur dan lain-lain.
Ya pastinya batuan aslinya itu ada batuan yang keras, namun karena tadi terjadi pelapukan ya, lalu juga adanya tumbuhan-tumbuhan yang bertumbuh di sekitaran batuan-batuan ini, sehingga kekuatan batuan atau kekuatan bukit batu ini semakin melemah ya, semakin dia terlapukan maka semakin lemah ya. Jadi memang harus dilakukan, kita sebagai orang tambang nantinya harus bisa menjelaskan ataupun menganalisis keamanan atau kestabilan dari bukit ini ya, apakah bisa longsor atau tidak gitu ya. Jika longsor, berapa persen probabilitasnya ataupun arahnya kemana gitu ya, dan bentuk longsorannya seperti apa, volumenya seberapa besar. Nah itu kita akan pelajari di perkuliahan di teknik pertambangan gitu ya. Jadi kurang lebih tinggi singkapan ini atau tinggi batuan yang susunan batuan ini ada 6 sampai 8 meter ya tingginya. Dimana bagian sini adalah bagian yang sudah terlapukan ya, sangat besar pelapukannya. Namun di bagian kanan saya atau bagian sini itu adalah batuan fresh ya. Jadi terlihat ya, batuan fresh itu atau batuan segar yang belum terlapukan itu warnanya abu-abu ya, dan itu adalah warna coklat karena sudah terlapukan. Nah batuan-batuan ini juga bisa kita tambang ya, tambang batu kalau kalian pernah dengar, atau bisa tambang kuari, tambang andesit ya, dimana nanti batu-batu ini bisa kita tambang, kita kecilkan ukurannya sesuai permintaan pasar atau permintaan dari pemanfaatannya nanti. Bisa jadi split untuk jalan ya, atau bahan konstruksi pondasi bangunan, itu semua bisa. Jadi ini bisa potensi untuk ditambang. Pastinya untuk menambang kita harus ada kajian ya, harus ada analisis awal, baik dari keamanannya, lingkungan nanti bagaimana. Jangan sampai kita sebagai sarjana tambang nanti ke depan itu mengabaikan hal-hal yang penting tadi ya, teknis, ekonominya, sosialnya di masyarakat, lingkungan, dan juga pastinya keselamatan atau keamanan kerja. Oke. Oke, baik, ini adalah lokasi pertama kita di hari kedua. Kita akan lanjut lagi di 1:30, jadi tetap pantengin ya. Kita harap semua bisa bergabung kembali di pukul 13.30. Nanti kita akan lakukan live streaming lagi di lokasi yang berbeda. Pastinya akan lebih menarik, dan objek yang akan kita teliti atau kita deskripsi akan berbeda juga ya. Jadi tetap sampai ketemu lagi di 1:30 siang, Sobat Tambang. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.